Tes. Assalamualaikum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kembali lagi kita membedah mengkaji kitab Talbis Iblis karya Al-Allamah Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala. Kita masih di dalam bab pentingnya memegang as-sunnati wal jamaah. Kita buka hadis yang ke-10. Itu riwayat poin 10. أخبرنا عبد الملك ابن القاسم الكروخي قال أخبرنا أبو عامر الأزدي وأبو بكر الغوراجي قال أخبرنا الجراحي قال أخبرنا المحبوبي Ibn At-Tirmidzi. Jadi keduanya adalah putranya Imam At-Tirmidzi. Qala haddatsana Mahmud ibn Ghailan qala haddatsana Abu Dawud Al-Hafari an Sufyan. Yang dimaksudkan adalah Sufyan Ats-Tsauri. Abdurrahman ibn Ziyad al-Ifriqi an Abdullah ibn Yazid wa an Abdullah ibn Amr ibn As. Ini adalah sahabi, seorang yang telah menawar ke Rasulullah untuk puasa dari diberikan tiap 3 hari sebulan masih kuat. Senin Kemis masih kuat. Akhirnya sehari puasa, sehari tidak.
itu pun masih nawar. Tidak ada yang lebih baik. Ialah seorang yang amat kuat di dalam beribadah. Ya puasanya, ya qiyamnya. Anaknya sahabat yang senior yang tidak lain adalah Amr bin As. Dia adalah wakil ketika terjadi perdamaian antara Ali dengan Muawiyah, yaitu Amr bin As sama Abu Musa al-Ash'ari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu ala Nabi. Bila mendengarkan nama Nabi disebut, antum ucapkan salawat. Karena Rasulullah SAW mengatakan, Al-bakhilu man idha dhukira ismi walam yusalli alayya. Yang namanya bakhil adalah orang yang ketika namaku disebut, tidak membaca, tidak mengucapkan salawat. Minimal kedermawanan antum kepada Rasulullah, kalau tidak bisa berjihad, tidak bisa berdakwah, tidak bisa membiayai agama ini dengan materi antum, balas jasa Rasulullah dan kebaikan Rasulullah minimal dengan salawat. Karena tidak ada orang yang paling baik, orang yang paling sayang kepada kita melebihi orang tua kita ketimbang Rasulullah. Makanya Allah mensifatinya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufun rahim. Ya. Yeah. Jadi harisun 'alaikum bil mu'minin. Ma 'anittum. Jadi Rasulullah itu paling sedih kalau kita itu susah. Paling prihatin kalau kita itu kena beban. Beda dengan kita. Sesama kita senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Jadi mental SMS. Rasulullah tidak. Bahkan la'allaka bakhi'un nafsaka. Rasulullah itu kadang-kadang menyalah-nyalahkan dirinya sendiri. Kenapa umat ini tidak mendapatkan petunjuk? Ya, sedih, prihatin, amat mendalam umatnya itu juga tidak kunjung mendapatkan hidayah, punya perhatian kepada Islam, menjadi orang baik. Ya. Beda dengan tokoh-tokoh zaman sekarang, cuek. Ya. Ini sangat patut untuk kita bacakan ketika namanya disebut sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ya'tiyanna. Ini berarti belum. Tetapi Rasulullah SAW memberikan tekanan kalimat takkid, la ya'tiyanna, akan pasti datang. Ini sesuatu realitas, fenomena keadaan umat yang tidak bisa terelakkan. Karena Rasulullah menghadirkan kalimat la ya'tiyanna, pasti akan datang. Ala ummati, pada umatku. Apa itu? Kama au ma ata ala bani Israel, seperti yang telah terjadi, seperti yang telah menimpa, seperti yang telah datang ala bani Israel, pada bani Israel. Bani berarti anak,
Israel nama dari Nabi Ya'qub yang artinya adalah itu adalah abdun, itu adalah Allah di dalam bahasa Ibraniyahnya. Makanya nama-nama malaikat banyak menggunakan bahasa Ibrani. Jibril, Mikail, ya, Israfil, ya. Itu adalah maknanya Allah. Makanya kalau Jibril berarti Jibrun qawi, kuat. Hamba ini Allah yang paling kuat. Makanya Allah sifati di dalam Al-Quran, di quwwatin inda dhil arsy makin, muta'in sama amin. Siapa? Jibril alaihissalam. Di quwwah. Ya, coba sayapnya aja berapa? Ingat enggak? Nah, kalau pesawat 2, jadi 600, ya suddul ufuk, memenuhi ufuk, dan mampu berganti rupa, dan merupakan diri menjadi manusia, kadang yang lainnya. Masya Allah. Antum nggak bisa kan? Makanya makhluk yang paling lemah itu manusia. Cuma Allah berikan kekuatan akal dan hati. Makanya dengan akalnya dia akan menciptakan kekuatan untuk menutupi dan membantu kelemahannya. Nggak bisa terbang, otaknya bisa membuat pesawat. Kalau malaikat bisa. Jadi antar negara terbang juga bisa. Makanya ada jin yang bangsa seperti manusia, ada yang bangsa seperti hewan, ada yang terbang. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah, al-jinnu ala salasati asnaf. Jin itu ada 3 kelompok. Ada tiga alam. Nah, di antaranya 12 anak. Yang paling terkenal adalah Yusuf sama Bunyamin. Karena Yusuf ini anaknya Rohil. Sementara sisanya 7 itu anaknya Layya. 7 tambah 2 berapa? Berapa, Pak? Antum ngitung begini aja susah. Terus kemudian masing-masing punya budak dihadiahkan kepada Yakub. Budaknya Layya punya anak 1, budaknya Rohil punya anak 1, budaknya Layya punya anak 2. Dari jumlahnya semua 12. Itulah yang dikatakan oleh Yusuf, direkam oleh Allah di dalam surat Yusuf, idh qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamar. 12 bintang 11 bintang siapa? Saudaranya 11. Yang ke-12. Syamsa wal qamar siapa? Syamsa bapaknya Nabi Ya'qub, Al-Qamar ibunya. Li sajidin, dan enggak meleset ketika datang ke Mesir dari Palestina, semuanya menghormat sujud kepada Nabi Yusuf. Ini menunjukkan bahwa syariat sujud kepada selain manusia itu hanya untuk umat dahulu. Sekarang enggak boleh. Makanya Rasulullah mengatakan ketika Mu'ad bin Jabal diutus pulang dari mana Syam sujud. Rasulullah mengatakan, ya Mu'ad, mahadha, apaan ini? Ya Rasulullah, saya melihat tokoh-tokoh agama dan raja di sana, Romawi, dihormati dengan sujud. Engkau lebih berhak, lebih mulia. Rasulullah katakan, ya Mu'ad, lau amartu ahadan an yasjuda li ahadin
la amartum ra'atan an tasjuda li zawjiha li'idhami haqqihi 'alaiha. Andaikan aku boleh memerintahkan seorang sujud kepada orang lain, aku akan perintahkan perempuan sujud kepada suaminya karena besarnya hak dia atas. Ini suami apa? Suami yang soleh, bukan suami yang kampret. Ya, enak aja loh. Suami yang soleh, suami yang masya Allah menunaikan hak Allah secara sempurna, menunaikan hak makhluk secara sempurna, terutama istri, anaknya. Intinya suami yang mampu menjaga dengan baik amanah qu anfusakum wa ahlikum nara. Sekarang saya nggak usah banyak cerita tentang Bani Israel, nanti habis di situ. Surahnya, kemudian dari masa kecilnya, kemudian pindah ke Haran, kemudian proses menikah dengan anak pamannya yang Layya sama Rahil, itu istri dua-duanya itu anak pamannya. Di dalam Islam nggak boleh kan mengumpulkan dua. Kalau anak paman itu apa namanya? Ponakan. Boleh. Ponakan menikah dengan ponakan boleh. Karena Laban itu kakaknya ibunya Yakub. Adik kakak. Jadi ibunya Nabi Yakub itu adik kakak. Kawin sama Nabi Ishak. Kemudian lahir Nabi Yakub, ini lahir Rahil sama Layya. Dinikah dua-duanya. Karena syariatnya Nabi Yakub boleh adik dikumpulkan dalam satu tali pernikahan. Oh, ini menunjukkan Nabi itu punya syariat sendiri. Tapi di syariat mereka enggak boleh adik mendahului kakak dalam nikah. Kalau kita boleh, mana aja yang laku daripada kedua-duanya enggak laku kan? Nah, awalnya Nabi Yakub condong kepada Rahil karena Rahil adiknya itu lebih cantik. Makanya lihat aja kenapa Yusuf itu ganteng. Ya, karena ibunya cantik. Itulah. Jadi bukan gara-gara ambil dibacain surat Yusuf jadi enggak ganteng. Kagak bakal lo bacain nama 15 kali deh. Kalau kalau bahannya itu hitam puntet ya wes itu dapatnya. Itu nggak mungkin. Ya, ada mana ada itu jambu jatuh di pohon mangga gitu. Nggak mungkin. Waduh, tuh kue punya pohon mangga kok adanya jambu jatuhnya nggak mungkin. Baik. Nah, ini Rasulullah memberikan satu prediksi dan pasti karena hadis ini adalah sahih. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Akan ada peniruan, akan ada pengekoran umatku kepada umat Bani Israel. Dan fakta sekarang. Apa sekarang ini tradisi budaya orang-orang ahlul kitab, terutama Bani Israel yang tidak ditiru umat Islam. Juga ini ditegaskan oleh Rasulullah di dalam Al-Quran. Ini di dalam hadis yang lainnya. La tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin, dhira'an bi dhira'in. Sungguh kalian akan mengikuti, mengekor. Kalau di dalam hadis Bukhari Muslim ini Rasulullah mengungkapkan dengan shibron bi shibrin. Prosesnya, tapi kalau di sini hasilnya hadwan na'li bin na'li. Saking persisnya seperti sandal ketemu pasangan. Itu ambil sandal jepit. Tumpuk. Ada bedanya enggak? Persis. Pokoknya kata orang Jawa plek ciplek.
Gak ada bedanya Muslim sama Yahudi sekarang. Antum cek kita sekarang urut satu-satu riba. Antum lihat bedanya apa Yahudi dengan Muslim. Korupsi, apa yang membedakan Yahudi dengan Muslim? Bahkan ajaran-ajaran mereka yang menjadi kekhususan mereka sudah ditiru oleh umat Islam. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab Iqtida'us Siratal Mustaqim menjelaskan ajaran 10 umat Ahlul Kitab yang sudah ditiru oleh umat Islam. Di antaranya ibadah yang disenikan, seni yang dianggap ibadah. Antum lihat sekarang antara konser dengan selawatan, gak ada bedanya. Ulang tahun, sekarang umat Islam menganggap itu bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan mereka. Siapa sekarang umat Islam yang gak ulang tahun? Cuman yang ngaji ahli sunnah dong. Hampir rumah sakit sekarang. Rumah makan Pak. Nanya, ulang tahun gak Pak? Iya kenapa? Itu anak tiap hari ulang tahun. Itu kan gitu. Itu. Ya maksud saya Bapak lahirnya apa? Ya lahir saya tanggal 12 bulan 7. Itu kan gitu. Tahun 67. Loh, Bapak berarti sekarang ini dapat hadiah. 67 Pak, sekarang 2024. Itu ditanya. Bukan hanya itu saja. Sekarang taksi pun ada diskon kalau naik pas ulang tahunnya. Ada diskon. Bukan hanya itu saja sekarang Pak. Rumah sakit bisa cek apa itu general check up gratis kalau pas ulang tahunnya. Allahu Akbar. Dan setiap anak-anak kecil kalau nggak diulang tahunin apa? Protes. Itu. Dan pasti nyanyiannya apa? Sambil tepuk-tepuk terus niup. Nyanyiannya apa? Benar Pak bunyinya? Baby bedes turu gitu. Kan gitu. Itu nyanyiannya. Baby bedes turu. Ya Allah gitu aja ditepuk-tepuk. Apa sekarang ini kegembiraan kita? Dengan tambahnya umur kita, kalau sekarang tidak ada perubahan kelakuan, malah lebih buruk. Apa yang sekarang kita gembirakan? Apa yang sekarang kita sambut ucapan selamat? Kalau sekarang kelakuan kita makin buruk, sholat juga masih kadang kena, kadang enggak. Ngaji masih males. Beragama malah merusak Islam. Bahkan kita masuk ke dalam firman Allah, Rabbana la taj'alna fitnatan lilladzina kafaru. Ya Allah, janganlah jadikan kami sebagai sumber fitnah buat orang kafir. Orang kafir enggak jadi masuk Islam, Pak, non-muslim itu gara-gara tampilan kita yang tidak menyedapkan. Mana ada non-muslim yang tertarik masuk Islam kalau muslim, para muslim itu menipu, koruptor, selingkuh, pemain rentenir, udah bohong. Nah, nemukan seorang mu'allaf, Islam enggak, kafir juga enggak, cuman pakai peci putih dok, sholat enggak. Nah, nanya kenapa Pak? Bapak enggak sholat, Bapak enggak ada serius beragama. Ternyata keluar Pak, saya itu selama masuk Islam yang sudah dibuang sama keluarga saya, berusaha untuk mandiri, ternyata saya bisnis usaha Pak, ditipu terus sama Pak Haji. Oh, coba. Padahal haji itu kan Islamnya udah khatam kata dia. Islam udah khatam katanya. Betul Pak. Haji-haji yang sekarang ini lihat kelakuannya tidak mencerminkan sebagai seorang yang sudah paripurna rukunnya. Dagangannya apa? Wal gedwal halal haram diuntal, sing penting di perut nggak nyengkal. Cara muamalahnya saling gesek, saling gasak, saling gosok.
saling jegal, di dalam bertetangganya, Masya Allah, saling menyakiti. Ini Muslim. Mana ada non-Muslim yang bisa masuk Islam seperti itu, ngelihat tampilannya seperti itu. Wah, apalagi politikus Muslim, aduh, namanya aja politikus. Ya kan? Di seluruh rumah sakit gak ada satu poli pun yang poli satu ini, yaitu itu karena harusnya ada politikus untuk ngobatin mereka-mereka yang rusak itu ya. Ngerusak bukan rusak. Nauzubillah. Hadwan na'li bin na'li. Sistem negara sudah pakai demokrasi. Hadwan na'li bin na'li. Sistem ekonomi mereka sudah pakai riba. Hadwan na'li bin na'li. Dan liberal mereka. Sistem di dalam masalah usaha. Sudah mereka adab dengan sempurna. Hadwan na'li bin na'li. Pendidikan. Hadwan na'li bin na'li. Mana ada sekarang pendidikan Islam? Yang ada sekarang pendidikan agama Islam. Tahu nggak bedanya pendidikan Islam sama pendidikan agama Islam? Tahu nggak bedanya? Yang tahu bedanya anak kasih hadiah laptop. Oh, Masya Allah, keren banget. Itu laptop bekas maksudnya. Kalau pendidikan Islam itu sistem pendidikan secara komprehensif. Nggak membedakan antara ilmu umum sama agama. Dan tidak ada dikotomis. Sekarang yang diakui adalah pendidikan agama. Berarti adanya pengakuan terhadap pendidikan agama lain. Makanya ada pendidikan agama Islam, ada pendidikan agama Hindu, ada pendidikan agama Buddha, Kristen. Makanya sudah. Karena apa? Karena umat Islam sendiri kok. Kita jangan menyalahkan orang lain. Adwan na'li bin na'li, Masya Allah, Pak. Ngeri. Sekarang ini orang Islam keluar dari agamanya ini seperti keluarnya anak panah dari busurnya itu. Gak ada sisa. Bahkan Islam itu dibonsai hanya tinggal di 3 tempat. Masjid, walimah, sama kuburan. Yang lainnya itu nggak ada. Kecuali yang ada duitnya ya, itu masih dirawat. Zakat karena ada duitnya dirawat. Haji karena ada duitnya dirawat. Terus apa lagi? Warisan ada duitnya dirawat. Coba ngerawat sholat jamaah. Nah, itu mah masing-masing. Ramadan pun yang dirawat yang ada duitnya. Iya, zakat fitrah, mudiknya. Itu. Ini menunjukkan bahwa umat ini mengekor pada umat lain sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Kalau seandainya di antara mereka masuk liang hewan seperti biawak dalam hadis Bukhari Muslim. Di sini andaikan di antara mereka mendatangi ibunya terang-terangan, menzinai ibunya terang-terangan, lakana min ummati man yaf'alu dzalika, ada di antara umatku yang melakukan itu. Kita melihat aja tren, ya tren pakaian ngikut. Gak sedikit wanita-wanita muslimah yang Masya Allah pakaiannya. Dalam masalah tren rambut, dalam masalah tren sepatu, dalam masalah tren tas, dalam masalah apa ikut. Sampai termasuk tren dandanan. Tuh, bahkan lebih parah Pak, kalau pang di daerah Jerman, di negeri Jerman itu ya orang-orang yang memang menjauhkan dari hiruk pikuk sosial karena dia ingin tampil beda, jenuh melihat kenyataan yang ada.
Dan nggak sedikit di antara mereka anaknya orang kaya dan nggak ganggu. Tampilannya pun ya biasa aja. Di sini Masya Allah. Itu naik truk. Itu terus kemudian membawa Vespa karu-karuan itu Masya Allah. Ini gue lewat mana ini? Dan nggak ganggu Pak mereka. Itu. Tapi itu ditiru. Sekarang saya tanya, agama mana yang tidak ditiru oleh umat Islam? Kalau di Kristen umpamanya ada kenaikan Isa, di Islam juga ada kenaikan Nabi Muhammad dengan Isra Mi'raj. Kalau di kalangan mereka ada turunnya, Nabi Isa turun nggak? Iya. Kita juga turun nuzulul Quran. Kalau mereka ada kelahiran Nabi Isa, kita ada nggak kelahiran Nabi Muhammad? Semua ada, ditiru dah. Pokoknya saking persisnya seperti sandal ketemu pasangannya. Ibaratnya sandal jepit ketemu jepit gitu loh Pak. Allahu Akbar. Nah Rasulullah SAW mengatakan setelah itu, wa inna bani Israel tafarraqat ala sintain wa sab'ina millah. Sesungguhnya Bani Israel itu pecah menjadi 72 golongan. Wa tafarraqat ummati ala salasin wa sab'ina millatan. Umatku akan pecah menjadi 73. Apa Pak? Setelah Rasulullah menjelaskan pengekoran, peniruan, kemudian perpecahan. Karena pemicu perpecahan umat adalah pengekoran tasyabuh itu. Antum percaya nggak percaya? Itu yang menyebabkan perpecahan. Jadi umat sekarang ini pecah. Karena apa? Tasyabuh. Man tasyabbaha biqaumin. Minimal yang dikatakan Syekhul Islam di dalam kitabnya Iqtidau Siratul Mustaqim tadi 10. Di antara ibadah disenikan, sini diibadahkan. Di mereka kan kalau ibadah pakai musik. Ya toh? Di kita ada nggak? Ada. No organ aja bisa masuk masjid kok. Itu. Makanya ada dialog antara sopir Kristen sama sopir Islam. Yang menang sopir Kristen. Sopir namanya aja sopir. Dialog. Be, masjid lu kagak ada piano sama gitar sama organ kenapa? Ini masjid. Masa ada organ, ada gitar, ada piano. Gitu. Beda dengan gereja gue. Ada piano, ada gitar. Ini kaya be. Gitu kan. Kata dia nggak mungkin di masjid itu ada piano, ada gitar, ada ini. Itu kan tempat suci. Bukan begitu be alasannya. Masjid kagak ada piano, kagak ada gitar, kagak ada organ. Karena takut dicolong maling kotak masjid aja hilang kan. Gitu kan. Jadi andaikan sekarang Pak masjid nggak ada piano, organ, gitar. Karena itu. Sebetulnya sudah dipakai di masjid. Dipakai enggak? Itu pakai. Antum lagi kalau lagi acara maulidan itu masjid itu berubah seperti apa namanya? Aula walimahan kok. Itu iya. Malah Masya Allah. Sementara sholat maghrib dan isya ditiadakan. Ya Allah sementara. Katanya sholat bisa di rumah masing-masing sementara masjid ditiadakan sholat. Karena udah didekor. Loh, tokoh agama yang namanya habaib joget-jogetan di masjid. Tari Japin itu kan gitu. Tengkelak-tengklik gitu. Aduh, Masya Allah. Padahal kalau menurut sejarahnya, tarian Japin itu hanya dilakukan oleh orang rendahan gelandangan di kalangan orang Arab. Nah ini sekarang Habib-Habib top katanya hebat, ternyata tarian. Subhanallah. Ini gimana zaman ini kayak dirusak oleh cucunya Rasulullah SAW. Gitu ya. Anak dulu dibulin habis karena mengatakan 90%
Habib itu turunan Rasulullah nggak benar. Sekarang baru terbukti kan. Itu. Nah, saya mendapatkan bukti akurat. Itu. Ya memang menyampaikan kebenaran itu pahit. Kalau manis mah itu namanya artis. Gitu. Apa aja manis. Makanya kenapa ahli sunnati wal jamaah itu terasing? Karena 3, Pak. Karena konsisten terhadap kebenaran. 2, tidak mengikuti hawa nafsu. Yang ketiga, tidak basa-basi di dalam beragama. Itu pasti terasing. Kalau sekarang kan basa-basi. Oh, ya ikut aja deh. Yang penting akor, yang penting kita jaga kebersamaan. Agama itu enggak usah susah-susah, yang penting happy. Agama itu harus happy. Happy gimana cerita? Itu. Kita enggak usah saling mengatakan paling benar. Itu udah, pokoknya sekarang ini ada satu gerakan yang di mana orang demi persatuan dan kesatuan agama ajaran dikorbankan. Dikorbankan. Udahlah, antum jangan terlalu fanatis, jangan terlalu keras. Ini intoleran. Oh, macam-macam tuduhannya. Jadi mengendorin, merelaksasi kesungguhan kita di dalam beragama, di dalam rangka untuk menguatkan hubungan antar manusia. Padahal Allah mengatakan apa? Innamal mu'minuna ikhwatun atau innamal ikhwatu mu'minun. Mana Pak ayatnya tuh? Innamal mu'minuna ikhwatun atau innamal ikhwatu mu'minun. Artinya apa? Iman gak iman yang penting bersatu, atau bersatu gak bersatu yang penting iman? Pusing juga antum milih. Enggak, yang benar sekarang iman gak iman yang penting bersatu, atau bersatu gak bersatu yang penting iman? Iya, kedua. Itu, udahlah. Jangan dikit-dikit bid'ah, jangan dikit-dikit halal haram, udah. Semua yang penting bersatu, Mas. Itu kan gitu. Ya intinya mereka ingin membuat persatuan mikrolet. Yang penting warnanya sama, jurusan sama, meskipun otak sopirnya itu beda-beda. Gitu. Itu maksudnya. Kita lanjut. Fa'inna iftiraqna sekarang. Ikhwas sekalian. Rasulullah mengatakan kulluhum finnar. Dari situ jalan Islam cuma satu. Ihdinas siratal mustaqim itu enggak mungkin 2. Makanya Rasulullah menjelaskan umatku ini akan pecah 73 golongan. Yang benar itu 1. Semuanya finnar. Rasulullah tidak mengatakan semua kafir loh. Ini memberikan satu kesimpulan pertama. Rasulullah tidak menginginkan 73 itu nominal, letterlek, saklek, berdasarkan hitungan, tidak. Tapi Rasulullah ingin mengatakan perpecahan ini akan terjadi banyak sekali. Menguasai umat ini. Artinya kalau 74, sisanya enggak sesat, walaupun sesat gitu kan. Dihitung setelah 73, oh 73 berarti yang keempat ini enggak sesat, gitu enggak. Oh, ini ada perpecahan sampai 100. Dia sesat semua kelompok loh. Pak, thariqat yang ghair, kan di Indonesia itu ada thariqat yang mu'tabarah. Mu'tabarah itu yang dianggap sah oleh kalangan thariqat, ghairu mu'tabarah yang enggak dianggap sah. Yang tidak dianggap sah itu di Jawa Barat tok, Pak, itu tuh 3.000. Insyaallah. Sementara Rasulullah cuma 73, berarti sisanya sesat. Yang sisanya sahih gitu.
Oleh karena itu, Rasulullah ingin mengungkapkan jumlah banyak dengan angka nominal untuk mempertegas. Contoh, antum kan pernah juga ada orang yang mengatakan, sumpah 7 turunan, anak gak bakal datang ke rumahnya. Setelah 7 turunan datang gitu. Artinya, sampai kapanpun gitu loh maksudnya kan. Ungkapan-ungkapan ini kadang kita pakai. Wallahi Pak, antum seandainya melakukan ini sampai 100 kali pun gak bakal dia itu dengar nasihat. Ini orang udah bandel banget kok. Apakah setelah dinasihatin 101-nya sadar? Ya enggak. Maksudnya ini orang udahlah pokoknya keras kepala. Antum nasihatin sampai dower. Antum kasih dalil sampai seomyok. Antum ajak ngaji sampai 100 kali deh. Gak bakal itu. Maksudnya orang ini sudah tidak akan mempan dengan nasihat apapun. Tuh, 100 kali, 70 kali, 7 kali. Nah itu. Di sini 73. Intinya Rasulullah menegaskan kulluhum, kalimat semua, illa wahidah, millatun wahidah. Berarti di sini yang benar itu adalah yang mengikuti siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, yaitu Islam, yaitu ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah dan dititahkan untuk dilanjutkan, diwariskan kepada sahabatnya. Makanya Rasulullah ketika tanya siapa yang satu itu, ma'ana alaihi wa ashabi, apa saja yang ajaran saya ajarkan dan ajaran yang diajarkan oleh sahabat saya. Tuh, itu yang dimaksud illa wahidah. Ya, Masya Allah Pak. Saya pernah mendapatkan di Malaysia itu ibadah zikir tarian itu sampai nungging-nungging. Itu sampai nungging, gila. Itu aliran katanya ngaku ini adalah aliran sufi tasawuf ar-Rumi gitu kan gitu. Aliran lagi. Itu Masya Allah. Sehingga dimanapun kita harus waspada, dimanapun kita itu harus betul-betul konsisten, komitmen. Dengan cara apa? Mempelajari Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman salaful ummah, tidak henti-hentinya. Kenapa? Rasulullah SAW meskipun dalam konteks menjelaskan perpecahan ini, Rasulullah telah memberikan solusinya. Di antara solusi general, taraktu fikum amraini lan tadillu ba'di in tamassaktum bihima. Aku telah tinggalkan di tengah kalian 2 perkara, tidak akan tersesat selamanya bila kalian berpegang teguh dengan keduanya. Loh kan ada kitabullah wa sunnati. Dan sekarang sudah mulai banyak hindari umat Islam. Kajian Al-Quran yang mendalam, kajian sunnah yang mendalam itu enggak ada. Kampus-kampus Pak yang sekarang ini dikatakan studi Islam itu juga sudah tidak ada Islamnya, kecuali hanya sekedar polesan. Isinya adalah filsafat Islam yang itu sudah adonan dari Sokrates, Plato dan juga Aristoteles dan juga ajaran-ajaran filsafat yang lainnya. Dan teori filsafat itu seambrek, saking banyaknya sampai kita itu bingung. Ada teori lagi, ada teori absurdisme. Absurdisme itu artinya apa? Sesuatu yang mustahil itu bisa enggak mustahil. Ada lagi nihilisme. Segala sesuatu yang dianggap nilai itu enggak bernilai. Makanya kita tidak perlu memperjuangkan nilai. Oh, itu. Makanya betul kata Imam Ahmad, sahibu kalami zindikun, kebanyakan pelaku atau
akar atau tokoh filsafat ilmu kalam itu adalah zindik. Imam Malik mengatakan bahwa ilmu kalam itu adalah kebodohan. Sehingga Imam Abu Hanifah mengatakan mengilmui ilmu kalam adalah kebodohan dan bodoh dari ilmu kalam adalah ilmu. Mendingan nggak ngerti. Ya, anehnya belajar ilmu seperti ini bayar kan rugi dunia akhirat. Itu kuliah susah-susah milih jurusan filsafat, Masya Allah. Antum mau apa? Dapat apa? Mikir terus mikir aja antum. Sampai mati mikir antum. Itu katanya pemikiran. Ayo kita lanjut nomor 11. Warawa Abu Dawud fi sunanihi min hadis Muawiyah ibn Abi Sufyan annahu qama faqala ana ala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fina. Rasulullah SAW, ketahuilah sesungguhnya Rasulullah SAW pernah berdiri di tengah kita. Faqala, kemudian memberikan ceramah. Jadi Muawiyah ibn Abi Sufyan menyampaikan ceramah yang isinya adalah ceramah Rasulullah SAW. Faqala ala inna man qablakum min ahlil kitab. Ketahuilah sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dari ahlul kitab iftaraku telah pecah. Karena sudah. Ala sintaini wa sab'ina millatan, menjadi 72 millah. Kenapa dikatakan millah? Karena hampir nyaris satu kelompok dengan kelompok lain nggak ketemu. Dan Rasulullah mengatakan perpecahan kita itu juga millah, agama. Antum lihat sekarang Protestan sama Katolik. Hampir nyaris sulit untuk ditemukan. Sama seperti Islam, ahli sunnah dengan Syiah. Sulit ditemukan. Na'udzubillah. Nasallallahu al-afiyah. Di Indonesia ini kebanyakan Sunni apa Syi'i? Banyakan Sunni menurut saya. Nyusuk geni. Apa itu? Sunni, nyusuk geni. Berarti ngerokok. Nah itu banyak itu aliran Sunni. Masya Allah. Ngerokok. Ya, subhanallah, yang ajib perokok itu. Di toilet aja sedep itu loh, Pak. Ya Allah. Semua orang kalau masukkan barang ke mulut pasti menghindar dari toilet. Antum pernah dengar ada orang, Pak, Masya Allah, anak makan sate Tegal sedep banget di toilet itu. Ono ora? Enggak ono. Enggak mungkin. Nah ini kenapa ngerokok malah cari toilet? Kalau enggak satu spesies enggak mungkin. Pasti banyak kesamaan daripada perbedaan. Di antara kesamaan yang mencolok, sama-sama keluar anyar dari pabriknya expired. Dari kotoran antum kan keluar anyar langsung beracun. Ini juga rokok. Makanya nggak ada di bungkus rokok yang tulisannya masa expired. Ada nggak, Pak? Coba cek aja. Rokok masa expired. Nggak ada. Karena sejak dibikin sudah beracun. Gimana expirednya? Itu 4.500 racun. Babi itu mengandung 14 bahaya diharamkan. Khamr mengandung 20 bahaya diharamkan. Ini rokok mengandung 4.500 racun berbahaya. Enaknya diapakan? Dibakar. Pernah saya ceramah di Jerman dulu ya, tahun 2004. Ya. Saya mengkritik rokok sedikit. Itu jamaahnya marah namanya. Marah deh. Habis ceramah, turun dia. Nyalamin saya. Alhamdulillah Pak Ustaz. Saya sudah mengurangi rokok. Setelah ceramah Ustaz. Langsung saya kurangin. Dari bungkusnya kurang 2. Selama ceramah itu habis 2 kan.
Subhanallah, ana udah seneng banget, alhamdulillah. Ceramah saya yang bikin orang taubat dari ngerokok, ternyata kurang dari bungkusnya. Itu diambil, diisep. Makanya Pak, orang Indonesia itu rata-rata umurnya panjang. Rata-rata antum cek aja. 80, 90 dan tidak sedikit yang 100, kecuali perokok. Itu umurnya pendek, perokok berat rata-rata 52. Perokok sedang 62. Ya. Nah, perokok yang ringan itu 70. 70 aja udah ngos-ngosan. Itu udah payah banget. Jantungnya, paru-parunya, batuk-batuk, ya. Adem dikit menggigil, panas, ini terjadi banyak konslet. Gitu ya. Makanya kalau yang nggak ngerokok, insya Allah umurnya rata-rata panjang. Nah, ngerokok berat 52, sedang 62. Cek aja perokok rata-rata umurnya 62. Bukan kita mengetahui yang gaib, maksudnya istiqra berdasarkan analisa pengamatan di lapangan, gitu loh. Kenapa? Simple alasannya. Karena umurnya tiap hari udah diisep. Gitu. Diisep ya. Makanya saya kalau menasihati perokok itu enggak bertele-tele, karena paling pinter ngeyel. Ya, nasihat saya, lihat aja kotak rokok sudah cukup untuk menasihat antum. Merokok membunuhmu. Bahannya aja mengerikan kan? Bahannya tembak kau kan gitu. Nah, bahannya aja mengerikan kan? Ya, tembak kau, ya kan gitu. Hasilnya membunuhmu. Nah, pas banget itu, Masya Allah. Ya Allah. Itu kan bahannya rokok apa? Tembak kau. Iya, tembak kau. Mati kan gitu. Subhanallah. Ya udah, lanjutkan misi merokoknya. Kita lanjut. Wa inna hadhil millah, sesungguhnya umatku ini, agamaku ini, Islam ini, tataftariku ala salatin wa sab'in, 73, tintani wa sab'una finnar. Kalau tadi tek hadis yang ada di dalam Tirmidzi, Rasulullah menjelaskan kulluhum, semua. Kalau di dalam hadis Abu Dawud, Rasulullah memberikan rinci 72. Ini menunjukkan bahwa kelompok yang benar dan yang tidak benar, kelompok yang di atas sunnah dan tidak di atas sunnah itu jelas. Sintan wa sab'una finnar wa wahidatun fil jannah. Wahiyal jama'ah, dalam riwayat At-Tirmidzi, ma ana alaihi wa ashabi, dalam riwayat Abu Dawud al-jama'ah. Dan yang dimaksudkan al-jama'ah tidak lain adalah ma wafaqal haq walau kunta wahdak, apa-apa yang sesuai dengan kebenaran yang dibawa jamaah pertama, yaitu jama'atul Rasul, yaitu jama'atul sahabah. Yang dikatakan oleh Rasulullah, la tashtami'u ummati ala dhalalatin, umatku tidak akan mungkin pecah, sesat, menyimpang. Tidak mungkin terjadi perpecahan. Kenapa? Karena masih utuh di atas kebenaran yang diajarkan oleh Rasulullah, itu sahabat. Nah, kenapa mereka itu pecah? Ternyata Rasulullah jelaskan di dalam riwayat Tirmidzi ini Abu Dawud, wa innahu sayakhruju min ummati aqwamun, akan keluar dari umatku ini sekelompok kaum, tatajara bihim tilkal ahwa, yang dikuasai oleh hawa nafsu. Makanya Pak, disebutkan dalam hadis yang keluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Hudzaifah ibn al-Yaman kan bertanya sama Rasulullah tuh, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata ayyudrikani. Semua manusia kebanyakan bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan.
Aku saja yang menanyakan tentang keburukan, takut terjebur ke dalamnya. Makanya mengetahui, mengenali, mempelajari keburukan itu enggak ada masalah, dengan syarat untuk supaya kita tidak terjebur, supaya kita terhindar dari kesyirikan. Pelajari kesyirikan. Oh, bagaimana tata cara orang bikin tumbal itu ya, persembahan. Ada yang larung kepala sapi kebu ke lautan, ini ada sedekah. Gimana sih sedekah bumi itu prakteknya? Gimana sih sedekah laut? Supaya saya tahu dan bisa menjelaskan dan tidak kejebur. Gitu. Dan Masya Allah Pak, di wa innahu sayakhruju min ummati aqwamun tatajaru bihim tilkal ahwa. Ya. Sampai Rasulullah SAW menggambarkan seperti virus anjing rabies. Masya Allah. Makanya sama yang digambarkan Hudzaifah tadi. Ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin. Sesungguhnya kami dulu hidup di dalam jahiliyah dan keburukan. Keburukan sebelum Islam apa? Keburukan jahiliyah. Wa ja'ana Allahu bihadzal khair. Kemudian Allah mendatangkan kepada kami kebaikan. Wa hal ba'da dzalikal khair min syarrin. Apakah setelah kebaikan ini ada keburukan? Naam. Keburukan apa? Keburukan bid'ah. Keburukan syubhat. Keburukan syahwat, keburukan fitnah, keburukan lembeknya tali-tali agama orang sekarang. Dan keburukan kesesatan. 5 keburukan ini yang mengerikan, yang menguasai umat sekarang. Yang pertama tadi, keburukan bid'ah, syubhat, syahwat, dan lemahnya tali agama. Pak, antum cek sekarang umat Islam di dalam komitmennya terhadap ajaran Islam. Lembek. Halilnya lihat aja cek. Sekarang diuji. Final Piala Dunia sama sholat jamaah. Mana yang dipilih? Mana yang dipilih? Subhanallah Pak. Disuruh ngaji seperti ini. Alhamdulillah ruangannya ber-AC. Duduknya bersih. Dan Masya Allah mendapatkan pencerahan. Dengan ditawari nonton layar tancap dimakan nyamuk, gremis, nonton sambil berdiri, coba bayangin, enaknya apa itu? Tapi mereka masih lebih milih nonton layar tancap di lapangan, gremis, malam dimakan nyamuk, nontonnya sambil berdiri, coba. Kenapa? Karena tali-tali Islam yang menghubungkan pada rukun iman, rukun Islam itu lemah, udah. Coba sekarang, mereka bisa antrian bagi-bagi BLT sebelum subuh sudah di depan kelurahan. Coba disuruh sholat jamaah subuh, lembek, lemes. Tali untuk ke BLT kuat. Qadistamsaka bil urwatil wusqa. Pak, Masya Allah Pak, hanya sekedar dijadikan panitia untuk konser dangdut, dapat upah 1 bungkus rokok, itu dari pagi hadir sampai malam. Bisa itu, Masya Allah. Dan Masya Allah, istiqamah. Multazim. Dan dia sangat serius. Khusyuk bahkan. Coba disuruh jadi panitia tabligh akbar kajian. Aduh Pak. Ada aja alasannya, 1000 alasan. Yang ini, yang itu alasannya ya Allah. Itu. Coba ditawar, Pak ngaji ya Pak ya. Iya. Nanti bulan depan ada tabligh akbar Pak. Ustadz ini. Oh insya Allah. Kurang 2 minggu diingetin. Insya Allah. Kurang seminggu. Insya Allah. Kurang sehari. Masya Allah Pak. Ana ada urusan sama istri Pak. Besok. Ngapain? Ya dicarikan alasannya. Itu. Supaya bisa nggak hadir gitu kan. Gitu.
Kalau sekarang bola dicarikan alasan supaya bisa hadir. Itu Pak, keburukan di mana lembeknya tali-tali agama. Padahal dikatakan oleh Allah, faqad istamsaka bil urwatil wusqa, itu kuatnya tali kepada rukun iman, rukun Islam. Kenapa? Semua itu kata Rasulullah sebabnya dikuasai oleh hawa nafsu seperti menguasainya virus anjing rabies kepada yang digigitnya. Kenapa Pak? Rasulullah mengumpamakan hawa nafsu yang menguasai hati, pikiran, dan keyakinan seseorang seperti virus anjing rabies, karena ada kesamaan sekali itu masuk, gigit, maka macet semua anggota tubuh. Antum tahu nggak pernah lihat ada orang yang kena virus anjing rabies? Itu Pak, sampai minum aja nggak bisa. Semua darah uratnya itu macet semua. Seperti itu sekarang umat itu macet agamanya, macet berislamnya, macet di dalam berakidahnya, karena dikuasai hawa nafsu seluruh lininya. Makanya sampai Rasulullah mengatakan, lam yabqa irqun wala mafsalun, tidak ada satu urat, nadi, dan tidak ada persendian, melainkan dimasukinya. Mayatajarul kalabu bisahibihi. Sallallahu alaihi. Sekarang hampir nyari. Sehingga yang mengatakan sunnah ini, bid'ah ini nggak boleh, itu udah. Sekarang dilawan keras. Musuhnya lebih banyak. Mereka lebih banyak sepakat di atas kebid'ahan daripada sunnah. Riuh rendahnya mereka di atas kebatilan daripada hak. Ansarul zulmi, pembela-pembela kezaliman, keburukan, kemungkaran, kemaksiatan lebih banyak daripada pembela kebenaran, kebaikan, dan sunnah. Lebih banyak. Dan itu disebutkan tanda-tanda kiamat, kata Rasulullah SAW. Banyaknya pembela kezaliman. Ya sekarang. Kadang-kadang Pak, Masya Allah, saking terasingnya itu kita hidup itu meskipun bermasyarakat di daerah yang padat penduduk, nggak ada teman kok. Buktinya, antum cek teman antum sholat jamaah berapa? Hah? Sekelurahan, sekomplek ini. Makanya di antara Rasulullah ketika menjelaskan ghuraba itu siapa? An-nuzza' minal qabail, segelintir orang dari beberapa komplek yang ada. Ini kan perasan dari 50 komplek di Depok kan segini. Ini segini nih. Ini udah berapa komplek ini? Ini 2, 3, 2, 3. Dalam hadis yang lainnya Rasulullah mengatakan, unasun salihun fi unasi su'in katsir. Manusia yang soleh hidup di tengah manusia yang buruk banyak sekali. Man ya'sihim aksaru mimman yuti'uhum, yang bermaksiat lebih banyak daripada yang mentaati. Yang melanggar lebih banyak daripada yang mentaati. Yang pro kepada kebenaran lebih sedikit daripada yang pro kepada kebatilan. Makanya di sini dikatakan oleh Abdullah ibnu Mas'ud, al-iqtisadu fis sunnah khairun minal ijtihad fil bid'ah. Bersikap sederhana di dalam sunnah itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh di dalam bid'ah. Bahkan disebutkan bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis ketimbang maksiat. Kenapa? Karena fakta. Kalau antum lihat orang judi, kemudian antum tegur, masih ada muka-muka merasa bersalah. Tapi coba antum datang ke orang yang sedang judi. Pak, Bapak enggak sayang sama duitnya, nyari susah. Istri anak, Masya Allah, juga lebih butuh, kurang belanja. Itu tersipu-sipu, malu. Coba antum datang ke sekelompok orang-orang yang tahlilan. Pak, ini sesat Pak. Wow, sandal bisa terbang Mas. Coba aja antum berani. Ini
Nggak boleh Pak, ini begini Pak. Wah, ini aliran apa lagi ini? Masa orang dzikir dilarang? Bukan gitu alasannya. Dzikir dilarang. Kalau maulidan sholawat dilarang. Tahlilan kan baca dzikir, sholawatan baca sholawat. Yasinan apalagi, masa nggak boleh baca Yasin? Ini kelompok Wahabi, Wahabi apa? Tengi. Masya Allah. Wahabi itu banyak. Saya apalagi dikatain kembang Wahabi, Wahabi tengi, Wahabi. Waduh, Masya Allah. Asplos asal nyeplos. Pokoknya semaunya. Pokoknya. Karena nggak ada deliknya. Coba mereka itu ngata-ngatain agama lain seperti itu. Wah, masuk undang-undang YT itu. Masuk penjara. Wahabi ini nggak ada pasalnya, Pak. Ada pasalnya. Itu anak lapor aja nggak ada, dicari polisi. Pak, maaf ini di SP2. Kenapa, Pak? Nggak ada pasalnya. Pasal jenggot kan nggak ada. Kayaknya itu contoh sekarang sholat, Pak. Kenapa tadi Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan bersikap sederhana apa adanya di dalam beragama itu sesuai dengan sunnah lebih baik daripada ijtihad. Antum cek aja. Orang banyak terbebani di dalam beragama karena tambahannya, bukan karena garis sunnah yang telah digariskan Rasulullah. Dan contoh aja siap. Gimana orang nggak berat, Pak? Untuk ngaji aja harus pasang dekor, undang. Kan gitu kan. Belum lagi urunan itu. Repot. Ngirim doa aja Masya Allah. Itu doa kematian tuh Pak. Kalau kita kan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ufid lil muslimina wal cukup. Di sini enggak. Ada acara besar. Ngundang pesantren satu bus. Terus nanti ngamplopin. Satu amplop tuh 200.000. Wah, sholatnya aja dikasih amplop lagi sholat. Belum lagi nanti khataman di kuburan. Beseknya Masya Allah. Itu seember gedenya. Itu masing-masing nenteng ember. Jadi akhirnya apa? Allah mau ngirim doa ke orang tua aja berat banget. Itu coba. Bandingkan dengan sunnah. Allahumma gfir. Allahumma arhamhu. Sudah cukup. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dimanapun, kapanpun kita bisa. Itu sederhananya sunnah, enaknya sunnah. Mencintai Rasulullah, coba bayangkan Pak, pakai maulidan kayak apa itu? Mencintai Rasulullah aja, masang apa itu? Baliho. Kayak mau konser. Itu kan gitu. Terus kemudian belum lagi gamelannya, belum lagi pemainnya itu, ya Allah. Mencintai Rasulullah semalam aja beratnya kayak begini, habis 2 miliar. Itu mendatangkan penyanyi ini untuk membacakan sholawat asghir. Sholawat ini, waduh. Akhirnya apa? Orang beragama itu jadi sulit karena bid'ah. Tapi yang dikata-katain terus sunnah gitu loh. Dan kenapa juga katanya kita ini kelompok kajian anti budaya, anti tradisi. Pak, kita itu bukan anti budaya, anti tradisi. Begini loh. Kita itu di dalam beragama, berdakwah itu mencoba meluruskan tradisi budaya. Kenapa? Karena kalau semua budaya ini ditindihkan ke agama, dinisbatkan ke agama, dijadikan menjadi bagian agama, Masya Allah Pak, beban agama ini seberapa berat. Jawa aja itu budaya tradisinya seambrek. Sampai Masya Allah muntah. Belum lagi Sumatera, belum lagi Kalimantan, belum lagi Papua, Sulawesi. Ini Indonesia toh ini. Belum luar Indonesia. Sri Lanka, Bangladesh, subhanallah ini. Semua dianggap itu bagian agama. Muntah antum.
Nanti yang jadi kurban akhirnya apa? Ajaran asli terpelanting. Jaga diamalkan, yang khusyuk, yang serius, yang tradisi. Yang penting ada merek Islamnya, ada kata-kata Islamnya. Ya, contoh aja selamatan. Itu kata dia, selamatan itu memang kita akui budaya Hindu yang sudah kita Islamkan. Oh, berarti ada budaya masuk Islam. Itu. Ibarat kata dia, gampang banget dia bikin kiasan untuk diterima masuk akal. Memang subhat itu memang menyambar, Pak, kata ulama itu. As-subhatu khattafatun wal qulubu dha'ifatun. Subhat itu amat menyambar, hati itu lemah. Seperti botolnya berbintang, kita buang birnya, kita isi kopi. Nah, nikmat enggak? Nikmat. Halal enggak? Halal. Walaupun botolnya berbintang. Agama ini bukan bir. Dan syiar ini bukan botol. Beda. Qiyas ma'al farik. Gitu loh, Pak. Kita ini yang kita persoalkan ini tasyabbuh, yang kita persoalkan ini adalah syiar, yang kita persoalkan kita menjiplak simbol agama, ajaran agama. Kita tadi itu membahas umat ini akan mengikuti, akan mengekor, akan apa? Meniru sejengkal demi sejengkal itu loh. Kita lanjut lagi. Kata Ubay bin Ka'ab, ini masih sahabat, alaikum bisabili was sunnah. Tetap berpegang teguhlah terhadap jalan, maksudnya siratal mustaqim dan sunnah. Fa innahu laisa min abdin ana sabilin wa sunnatin. Tidaklah ada seorang hamba yang di atas jalan dan sunnah. Dzakara ar-Rahmana, mengingat Ar-Rahman, fa fadat ainahu min khasyatillah, pasti menangis. Makanya Pak, ahli bid'ah itu tidak mungkin bisa menangis ketika ibadah, kecuali dalam hal-hal yang sifatnya itu mereka karang reka-reka. Umpamanya dengar cerita yang alunan musiknya menyentuh, nangis dia. Menangis bukan karena isinya, karena musiknya. Tuh. Pernah ada orang di samping saya nyetel musik yang itu loh cerita tentang Abu Bakar mengasih makan Yahudi yang buta itu. Nangis dia. Terus dia nyetel lagi kematian wasiatnya Rasulullah yang maudhu kepada Fatimah itu. Palsu. Nangis dia. Kenapa Pak? Masya Allah Pak. Ini menyentuh banget. Ini palsu Pak hadisnya. Tapi menyentuh banget Ustaz. Coba hentikan musiknya. Baca tulisannya. Bisa nangis nggak antum? Nggak nangis. Karena memang ada musik yang disetel untuk balada. Ada musik untuk ulang tahun. Ada musik untuk acara-acara wedding. Ada musik untuk acara seremonial rapat. Itu memang ada. Sehingga di situ mengetuk. Makanya tangisan betul kata Imam Ibnu Qayyim itu ada 10, 9-nya ria, 9-nya yang enggak benar, yang benar cuma 1. Contoh tangisan sedih. Bisa nangis enggak sedih? Bisa. Terenyuh. Itu terenyuh. Ada lagi tangisan kegembiraan. Ada tangisan ketertekanan, utang banyak, kemana ditagih. Nangis enggak? Nangis. Apakah dapat pahala? Ya enggak. Cemen kok. Mungkin gitu. Contoh aja, ibu-ibu nangis, Masya Allah, sampai air matanya habis karena ditinggal kawin sama suaminya. Dapat pahala enggak? Kok enggak tegas antumnya? Dapat pahala enggak? Enggak. Itu. Karena menangisi sesuatu yang benar. Itu. Sementara nangisnya dia untuk sesuatu yang enggak benar, anti poligami. Kok bisa dapat pahala, gimana ceritanya? Itu. Paham enggak yang gue omong ini? Ini contoh maksudnya.
Fafadat ain min khasyat. Makanya Rasulullah hanya menilai surga tangisan cuma dua. Yang semuanya karena Allah jadi satu. Ainani lan tamassahuman nar, dua mata yang tidak pernah disentuh oleh api neraka. Ainun batat tahrisu fi sabilillah, mata yang begadang untuk menjaga agama Allah, sabilillah, perbatasan agama ini, negeri Islam. Wa ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Dan itu rata-rata malam, makanya tangisan siang itu riya, tangisan malam itu ikhlas. Ada lagi yang tangisan lucu, tangisan solidaritas. Kenapa Pak nangis? Ya semuanya pada nangis Pak. Nangis semua ikut. Ya. Ini namanya tangisan solidaritas. Loh Pak, ada yang nangis sampai nungging-nungging karena timnas Indonesia menang dengan Saudi. Syukurin lo Arab kalah katanya. Oh Masya Allah. Loh, anti rasis nangis, dapat pahalanya dari mana? Itu ya. Tamassahun nar fa inna iqtisadan fi sabilin wa sunnatin. Bersikap sederhana di dalam Islam dan sunnah khairun min ijtihadin fi ikhlaf, lebih baik daripada ijtihad menyelisihi sunnah. Kata Abdullah ibnu Abbas, qala an-nadhar ila ar-rajul min ahli sunnah yad'u ila sunnah. Melihat orang dari kalangan ahli sunnah itu mendorong kita kepada sunnah. Wa yanha 'anil bid'ah. Dan itu adalah ibadatun ibadah. Kata Abul Aliyah, alaikum bil amril awal. Berpegang teguhlah kalian dengan urusan pertama, dengan ajaran agama yang pertama. Alladzi kanu alaihi qabla an yaftariqu, sebelum mereka berpecah. Karena setelah perpecahan, agama itu tidak dijamin tercampur dengan nafsu, hawa nafsu. Qala Asim fa haddastuhu bil Hasan qala qad nasahaka wallahi wa sadaqa. Benar. Terus Imam Al-Auza'i mengatakan, isbir nafsaka 'ala sunnah. Bikinlah dirimu sabar di atas sunnah, berarti usaha. Berarti ada jerih payah yang dikorbankan. Waqif haitsu waqafal qaum, berhentilah di mana kaum itu berhenti. Contoh, maksudnya begini. Ulama ahli sunnah macam seperti sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ketika memahami Allah turun ke langit dunia. Ya udah turun, kif sampai di situ. Ada enggak Abu Bakar mengatakan yang dimaksudkan turunnya itu adalah rahmatnya? Enggak. Ada enggak di antara sahabat itu menanyakan kalau Allah turun kapan naiknya? Ada. Yang mengingari Allah itu turun. Ayo sekarang kalau Allah itu turun kapan naiknya? Para ulama diam karena Al-Quran mendiamkan, sunnah mendiamkan, tidak menanyakan kapan naiknya. Pertanyaan sekarang enggak usah Allah. Apakah setiap benda yang turun butuh naik? Kan saya tanya, hujan turun, kenapa ente enggak pernah nanya naiknya? Tiap hari turun. Alhamdulillah hujan turun. Masya Allah hujan turun. Loh, kapan naiknya ya Pak ya? Gitu. Hujan turun tiap hari, ente enggak pernah nanya naiknya. Kenapa antum yang itu tidak punya ilmu latah ngomong? Kapan naiknya? Antum kan nggak punya ilmunya kan tentang hujan ini karena nggak pernah lihat naiknya, nggak pernah tahu ilmu naiknya. Akhirnya antum diem kan? Sebagaimana antum juga diem tentang jumlah rambut alis antum. Pernah ngomentari rambut alis ini karena nggak ada ilmunya. Berapa jumlahnya? Yo, saya kasih uang 1 juta antum. Yang tahu rambut alis antum jumlahnya berapa? Ayo angkat tangan. Gak tahu kan? Diam kan antum? Tawakuf kif. Karena saya nggak tahu ilmu rambut alis ini jumlahnya berapa. Bisa diem. Nggak tahu ilmunya. Kapan naiknya? Antum diem tentang hujan. Kenapa antum nggak diem tentang Allah itu turun nggak pernah naik?
Dan bagaimana cara naiknya? Bagaimana juga cara turunnya? Kif haitsu waqafu. Waqafalkum wa qul bima qalu. Katakan seperti yang mereka katakan. Istiwa. Istiwa sudah ma'lum. Wal kaifu majhul. Wasu'alu anhu bid'ah. Wal imanu bihi wajib. Gitu. Wa kuffa amma kuffa anhu, tahan. Sebagaimana mereka itu menahan, enggak menanyakan. Wasluk sabila salafika soleh. Tempuhlah jalan salafus soleh. Fa innahu yasa'uka mawasi'ahum. Karena mereka cukup, berarti juga cukup bagimu. Artinya, mereka itu sudah cukup dengan agama seperti itu. Kenapa antum nggak cukup? Terus nanya-nanya ini, nanya itu. Kalau sekarang mereka cukup memahami Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Istiwa adalah maklum maknanya. Wal kaif bagaimana? Majhul, nggak tahu hakikatnya. Wasu'alu anhu bid'ah, menanyakan itu bid'ah. Wal imanu bihi wajib, cukuplah. Mereka cukup dengan itu, kok antum menjadi nggak cukup, lebih hebatan siapa? Mereka yang sudah dijamin masuk surga cukup dengan beragama seperti itu. Kenapa antum menginginkan surga dengan agama ini tidak mencukupkan agama yang mereka sudah cukup? Sementara Allah juga mengatakan, Al-yawma akmaltu, cukup sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Cukup sempurna. Kurang apa lagi antum? Kalau memang begitu, menanyakan ini itu, ngeyel ini itu, berarti kurang ajar. Ra'aitu Rabbal Izzah fil manam faqala li ya Aba Abdurrahman anta alladhi ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar faqultu bi fadlik ya Rabb wa qultu ya Rabbi amitni 'alal Islam wa qala 'alas sunnah. Itu pentingnya, Pak. Masya Allah. Sufyan As-Sawri yaqul, Sufyan As-Sawri berkata, la yuqbalu qawlun illa bi'amal. Tidak diterima ucapan kecuali dengan amal. Wala yastaqimu qawlun wa amalun illa biniyatin. Tidak lurus ucapan dan perbuatan kecuali karena niat ikhlas. Wala yastaqimu qawlun wa amalun wa niyatun. Tidak akan lurus ucapan, perbuatan dan keikhlasan kita illa bimuwafaqati sunnah, kecuali harus sesuai dengan sunnah. Tuh, Masya Allah. Kita baca semua karena anak pengen nanti pertemuan yang akan datang sudah pindah judul. Kita Qala Sufyan, Yusuf idza balaghaka an rajulin bil masyriq, kalau sampai kepadamu seorang dari timur, annahu sahibu sunnatin, dia termasuk ahlu sunnah, fab'as ilaihi bisalam, kirimkan salamku kepada mereka. Masya Allah. Ini pentingnya dan mulianya ahli sunnah. Wa idza balaghaka an akhar, kalau sampai kepadamu dari yang lain bil maghrib, di maghrib, annahu sahibu sunnatin, dia itu termasuk ahli sunnah, fab'as ilaihi bisalam, kirimkan salamku kepadanya. Faqad qalla ahlu sunnati wal jamaah. Kenapa? Karena telah menyedikit jumlahnya ahli sunnah. Betul, Pak. Makin dikit, makin terasing. Dan ini butuh sabar. Orang itu kalau sedikit pasti merana. Ya, ini. Antum masuk pasar, nggak rame, gimana rasanya? Memang watak orang itu seneng rame. Seneng kalau ini konser selawatan, Masya Allah, bawa bendera, itu seneng kan gitu ya. Yel-yel itu kan gitu. Salli ala Muhammad, takbir. Takbir, Masya Allah. Dari ujung ke ujung, takbir. Itu, takbir. Nah itu. Di sini, takbir, ya dua yang keluar. Itu. Makanya harus sabar, memang sabar. Baik. Qala Ayyub As-Sikhtiyani, inni la ukhbar bimautir rajul min ahli sunnah. Sungguh kadang aku dikabarkan kematian ahli sunnah, fa inni afqidu ba'da a'dha'i,
seakan-akan hilang anggota tubuhku ini. Wabihi qalat Tabari. An Ayyub qala, Ayyub As-Sakhtiyani mengatakan, inna min sa'adatil hadas wal a'jami. Sungguh termasuk kebahagiaan anak muda, nih anak muda, an yuwaffiqahuma, atau orang ajam, Allah berikan taufik li'alimin min ahli sunnah, ditemukan seorang alim dari kalangan ahli sunnah. Bukan dibesarkan oleh ahli bid'ah. Ya. Karena kayak saya dulu besar di kebid'ahan, jadi nyesel. Coba bayangkan, otak yang bening masa kecil harusnya menghafalkan juz amma, jadi menghafalkan berjanji. Dulu hafal saya ngelontok dari awal sampai akhir. Kalau acara berjanjian itu udah nggak pakai buku. Coba kalau hafal digunakan menghafal juz amma, kan top. Itu. Berjanji, manakib, itu hafal semua Pak dulu. Karena apa namanya, acara rutin itu setiap malam Jumat Legi dulu di kampung itu. Dan saya dulu kalau berjanjian itu dijagai mbah saya. Mbah saya itu keras. Mbah saya itu pokoknya kalau kamu nggak hafal berjanji, tibaan, manakib, nggak mungkin jadi kiai. Oh, dijagai saya di belakang baca itu. Wah, nanti kalau top, bagus, dipuji, Masya Allah sampai selangit. Oh, itu senang jadinya. Itu ternyata nggak ada gunanya sekarang. Ya, kalau saya terus jadi dai mereka ya ada gunanya, karena suara saya juga nggak jelek-jelek banget. Buat untuk konser bagus ya, kan gitu. Di sunnah ya udah itu. Hafal juz amma yang manfaat, hafal ini Al-Quran, Masya Allah, hafal hadis Nabi, hafal Arba'in Nawawi. Makanya anak-anak sekarang saya bilangin di santri saya, alhamdulillah kamu disekolahkan orang tua kamu belajar sunnah seperti ini. Anak coba dulu bayangkan udah susah-susah ngapali berjanji. Ya Allah, cuman begitu dapatnya. Terus lanjut dari Ibnu Syawdzab, qala inna min ni'amillahi, inna min ni'matillahi, termasuk nikmat Allah ala syab kepada pemuda, idza nasak, dia ingin menjadi anak baik dalam beribadah, an yu'akhiya sahiba sunnatin, dapat teman ahli sunnah, yahmiluhu alaiha, yang menghantarkan, yang menghasung, yang mengarahkan kepada sunnah. Tuh seneng antum. Itu Yusuf ibnu Asbat yaqulu kana abi qadariyan, bapak saya itu qadariyah, wa akhwali, paman saya rafidah syiah, fa anqadani Allah bi Sufyan, alhamdulillah Allah selamatkan aku dengan Sufyan As-Sauri. Itu Masya Allah, ini keluarganya Masya Allah ini Pak, ngeri nih. Qadariyah, ini rafidah, Masya Allah, lengkap tuh. Tapi masih bisa diselamatkan. Dan itulah cara Allah memberikan hidayah. Coba, makanya Ibnu Qayyim memberikan satu faedah di dalam kitab Al-Fawaid, bagaimana hidayah itu di tangan Allah. Yang Abu Thalib dekat tiap hari ketemu Rasulullah SAW. Satu rumah dengan Rasulullah SAW. Dan hidup bersama Rasulullah tiap hari. Ternyata hidayah tidak memihak dia, sementara Salman Al-Farisi di Persia sana jauh, yang secara logika tidak akan bisa ketemu dengan Rasulullah, ternyata mendapatkan hidayah dan dipertemukan dengan Rasulullah. Itulah keajaiban hidayah. Itu Masya Allah, antum lihat temannya sendiri Rasulullah malah menjadi dikutuk orang tiap hari menjadi ibadah. Tabbat yada abina. Masya Allah, tabbat itu apa? Celaka, menghardik orang dapat pahala ya satu ini aja. Coba kalau sekarang satu hari yang membaca surat tabbat itu 50.000. Subhanallah, dikutuk orang 50.000 itu. Ya Allah, celakanya kayak apa tuh kalau yang baca 100.000, apalagi 1.000.000. Sehari tabbat yada abi lahabin wa tab.
ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Itu. Bandingkan dengan Salman Al-Farisi yang prosesnya itu Pak, pindah hampir 5 pendeta. Mati, pindah lagi, mati, pindah lagi. Akhirnya sampai ikut kafilah yang datang ke Madinah. Itu pun dengan pengorbanan, dia sudah membayar untuk naik kendaraan dijual sebagai budak coba. Akhirnya dibeli Yahudi, nunggu kebun kurma, statusnya budak padahal dia merdeka. Sampai Rasulullah SAW datang. Salman Al-Farisi. Makanya Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Al-Isabah fi Tamyiz Baina Sahaba mensinyalir riwayat, disinyalir Salman itu umurnya 350 tahun. Karena pindah hampir 5 lebih pendeta. Itu bukan pindah-pindah. Ini belajar Pak, mati sampai mati baru pindah. Itu ya. Alhamdulillah, sahibu sunnah. Dan kata Sufyan As-Sauri, ya, Sami'tu Mu'tamar Ibnu Sulaiman yaqul dakhaltu ala abi wa ana munkasir. Saya ketemu bapakku, aku dalam keadaan sedih banget. Faqala limala, kenapa kamu sedih seperti ini? Mata sadiqun li, teman saya meninggal abi. Faqala mata ala sunnah, dia mati di atas sunnah. Na'am. Qala tahzan ani, kenapa kamu sedih? Apa yang kamu sedihkan? Tidak perlu kamu sedihkan kalau teman kamu itu mati di atas sunnah. Masya Allah. Dan betul Pak. Sufyan As-Sawri qala istausu bi ahli sunnati khaira fa innahum ghuraba. Berwasiatlah dengan ahli sunnah wal jamaah baik-baik, karena dia akan menjadi umat terasing. Makanya kalau sama ahli sunnah itu yang akor. Rifqan ya ahli sunnah. Kenapa? Karena Imam Al-Hasanul Basri mengatakan, berkasih sayanglah, berlemat lembulah kalian dengan sesama ahli sunnah, karena kalian umat paling sedikit. Ini sudah sedikit, tengkar aja terus. Gimana ceritanya Pak? Yang banyak aja mereka itu kompak, ini sedikit, tengkar. Kadang-kadang masalah-masalah sepele, tengkar. Masalah ini, masalah itu. Di masjid aja ustadznya tahdir-tahdiran. Padahal sesama ahli sunnah wal jamaah. Ini kelompok ini, kelompok ini, kelompok. Ya Allah. Ente kenapa enggak tahdir itu yang organisasi sesat, ustadz-ustadznya jelas sesat. Itu udah tahdir aja tuh Mama Gupron. Itu jelas dapat pahala tuh kan gitu. Ini mentahdir Mama Gupron enggak berani. Itu. Inilah Masya Allah kekacauan cara berpikir mereka. Ya kadang-kadang masih aja ada. Di sini Abu Bakar Ibn Ayyas as-sunnatu fil Islam a'azzu minal Islam fi sa'iril adyan. Sunnah di tengah Islam itu lebih tinggi daripada Islam di tengah seluruh agama yang ada. Sami'tu Muhammad ibnul Mughirah yaqulu sami'tu Yunus ibnu Abdul A'la. Yunus ibnu Abdul A'la ini muridnya Imam Syafi'i yang paling senior, paling dikasih. Makanya pernah ketika Imam Syafi'i berceramah ngisi seperti ini, dia nggak setuju dengan pendapatnya Imam Syafi'i, tiba-tiba keluar ngambek. Masya Allah. Jadi manusiawi ngambek dia. Akhirnya setelah ta'lim didatangi oleh Imam Syafi'i rumahnya, diketok pintunya. Jadi ya Allah, guru saya datang. Itu kan gitu. Enggak pernah menggambarkan, mikir sampai datang. Diketok pintunya. Apa ini? Jam begini datang lagi, ternyata dibuka. Guru besarnya Masya Allah, Imam Syafi'i. Kaget dia. Yunus ini. Kamu kan enggak setuju terhadap pendapat saya tadi kan? Jadi yang jawabnya. Ini. Maju, mundur, nengok ke atas, ke bawah. Betul. Abu Abdullah. Wahai Yunus. Taruhlah kita itu berbeda.
di satu masalah. Kita kan sepakat di ribuan masalah. Masa gara-gara ini kita pisah? Nangis dia langsung. Masya Allah. Dan itulah seharusnya guru itu welas asih. Guru itu sayang sama murid. Guru itu menginginkan muridnya di dalam kebaikan. Nangis dia. Dia mengatakan, Yunus ibn Abdul A'la yaqul sami'tu Syafi'i yaqul, saya mendengarkan Imam Syafi'i mengatakan, idza ra'aitu rajulan min ashabil hadis, kalau kamu melihat seorang dari ahlul hadis, faka'anni ra'aitu rajulan min ashabin nabi, saya seakan melihat sahabat Nabi. Jadi kalau saya itu melihat seorang ahli hadis, seakan melihat apa? Sahabat Nabi. Karena apa? Karena perilaku omongannya solah bawoni dan semua tingkah laku akhlaknya itu mencerminkan sunnah. Ya seperti melihat sahabat Nabi. Ya, tapi kalau sekarang ahli sunnah nipu, ahli sunnah ngutang nggak bayar ya sepet lihatnya. Bukan lihat sahabat ini. Nah, sepet banget loh. Itu. Sami'tul Junaidi yaqul at-tariqu kulluha masdudatun 'alal khalq. Seluruh jalan menuju kepada agama itu terhalang, tersumbat illa man iqtafa athar Rasul, kecuali yang mengikuti asarnya Rasulullah. Wa taba'a sunnatahu, mengikuti sunnahnya. Ya. Pokoknya jalan tariqah atau apapun itu tersumbat kecuali yang mengikut wa taba'a sunnatahu. Walazima tariqahu. Jadi tariqat itu tariqatul Rasul. Bukan tariqat macam-macam. Fa inna turuqal khairi kullaha. Sesungguhnya jalan-jalan kebaikan semuanya maftuhatun alaih. Terbuka di atas sunnah. Kalau enggak, tertutup. Makanya tariqat-tariqat yang menyimpang sekarang itu semuanya sesat. Semuanya tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah. Menyimpang. Tariqat mana saja yang tidak sesuai dengan jalan tariqahnya Rasulullah, lepas dari kebenaran. Karena tidak ada tariqah kecuali tariqatul Rasul. Qala Al-Junaid bin Muhammad, at-tariqu ilallahi azza wa jal masdudatun ala khalqillahi ta'ala. Semua tertutup jalannya bagi makhluk illal muqtafina athara Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wattabi'ina li sunnatihi, yang mengikuti sunnahnya. Itulah yang dimaksudkan firman Allah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Insyaallah kita akan sampai kepada pasal yang kedua, al-faslu tsani, yaitu fi dhammil bid'ah wal mubtadi'in, tercelanya bid'ah dan ahli bid'ah. Insyaallah ini berapa pertemuan, Pak? Sudah keempat ya? Tiga apa empat? Ya, tiga. Berarti setiap bab itu rata-rata 3 bulan. Jadi 1 tahun dapat 3 bab insyaallah. Karena 2 bulan terpotong mudik. Itu. Terus belum lagi ente kawin. Kawinan maksudnya menghadiri walimahan gitu loh maksudnya. Yaitu nanti absen terus. Insyaallah ya kita bahas. Dan ini lebih seru lagi. Ya. Pokoknya mengkaji kitab Talbis Iblis itu perih memang. Panas dengernya. Enggak enak dan serba resiko, tetapi ini adalah jalan yang harus dilalui seorang yang ingin sampai kepada surga. Makanya Rasulullah mengatakan huffatil jannatu bil makarih. Jalannya surga itu dikelilingi hal yang tidak menyenangkan. Wa huffatin naru bisyahawat. Jalannya neraka itu dengan syahwat. Senang, enak. Sekian, mungkin ada yang tanya, 1, 2, silakan. Ya, silakan Pak. Ya. Iya, memang betul. Jadi gini,
Inilah cara-cara lawan-lawan Islam untuk melemahkan pendidikan Islam. Menggeser dengan cara ilmiah, yaitu apa? Dosennya dicekokin dengan pemikiran liberal, sekuler. Kemudian materi-materinya sudah bercampur dengan ajaran-ajaran orientalisme, dari buku-buku orientalisme, buku-buku filsafat Yunani. Udah klop. Terus kemudian buku-buku yang menjadi mata pelajaran kuliah, mata kuliahnya itu buku-buku yang sudah dimodifikasi, yang sudah dioplos dengan pemikiran-pemikiran tersebut. Maka kalau saya sarankan, anak antum, kalau antum masukkan ke universitas-universitas negeri atau umum, antum cari ilmu-ilmu yang terapan, vokasional. Jurusan-jurusan yang berfaedah secara cash untuk kehidupan. Contoh teknik sipil. Terus kemudian mungkin ada kedokteran dan yang lainnya. Nah ternyata semua juga ada unsur filsafatnya. Ya tadi, anak antum harus doktrin. Mengetahui dan mengenali kebatilan, kesalahan, kesesatan filsafat bukan untuk kita imani, tetapi supaya apa? Kita bisa membantah. Seperti prinsip Hudzaifah ibnul Yaman tadi. Saya tanya kepada Rasulullah tentang keburukan agar aku tidak terjebur ke dalamnya. Itu aja. Yang mau nggak mau. Contoh aja. Kuliah S3 apalagi, nggak mungkin nggak ada filsafat. Walaupun dalilnya filsafat ilmu, ya udah antum pelajari. Terus antum kantor. Itu. Antum kantor. Kalau dosennya menyimpang, ya antum ingatkan. Ya, apalagi kalau di kuliah S3 itu kan sistem dialektika itu hidup. Jadi saling menyangga itu biasa. Antum ingatkan secara beradab. Ketika saya kuliah S3 juga sering mengingatkan hal-hal yang tidak pas bagi para pengajar. Enggak ada masalah. Dan kita argumentatif karena begini Pak, kita di dalam menyajikan soal dialektika yang itu tanda modernisasi. Modern itu adalah berpikir secara dialektika. Kemudian mengembangkan pemikiran sains dan teknologi secara masif. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah adanya nilai keyakinan yang menjadi pijakan. Itu dasar modern, dasar budaya. Kebudayaan atau manusia berbudaya kalau tidak ada dasar itu omong kosong. Harus ada nilai dan juga apa? Kebaikan yang diperjuangkan. Sistem berpikirnya dialektika. Nah, dialog itu sistemnya apa? Caranya argumentatif, ya. Terus kemudian dialogis, dan kita di dalam titik-titik tertentu harus ada sikap kompromistis. Dengan cara seperti itu, insya Allah kita akan bisa masuk ke pemikiran orang lain. Dan itu yang dilakukan Rasulullah. Coba Rasulullah ketika ada seorang pemuda minta diizinkan zina. Rasulullah melakukan apa? Argumen, dialog, kompromi. Kalau seandainya saya izinkan ke ibu kamu. Oh. Wah, ya Rasulullah, sama ibu saya, na'udzubillah. Kan gitu. Atau ke saudara kamu, adik kakak kamu. Enggak mungkin, ya Rasulullah. Atau ke bibi kamu. Apalagi ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah sambil mengelus dadanya, mendoakan, wahai fulan, kalau seandainya kamu saya izinkan zina ke perempuan, bukankah si perempuan yang kamu zinai itu tidak lepas dari ibunya orang, adik kakaknya orang, bibiknya orang? Emang ada orang keluar dari batu? Kalau enggak rela buat kamu, kenapa rela buat orang lain? Itu juga emaknya orang, adik kakaknya orang.
Bebeknya orang. Kenapa? Kalau nggak rela buat kamu, rela buat orang lain. Mikir dia. Iya ya. Masya Allah. Dia logis. Akhirnya, ya Rasulullah, doakan saya supaya tidak ada kecondongan kepada perempuan. Masya Allah. Akhirnya didoakan Rasulullah. Akhirnya sampai mati nggak kawin. Masya Allah, itu doanya manjur banget tuh. Nah itu ya. Ada lagi tanya? Kira kita cukupi sekian saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.